Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview proposal yang setelah seminar proposal ya, jadi sebelum turun lapang. Nah, sini ingin membahas pendahuluannya itu, pendahuluannya yang pertama dia menceritakan Aceh Selatannya dan mangrove. Nah, di sini kan ini ya, yang biru ini bagusnya dijelaskan di sini paragraf berikut tentang mangrove Aceh Selatannya juga. Kalau di paragraf ini udah jelaskan tentang Aceh keseluruhan. Jadi maksudnya itu dijelasin kondisi mangrove Aceh Selatan seberapa banyak ya, berapa luasannya. Habis itu ini luasan keseluruhan yang 309. Di Aceh Selatan nih berapa dia luasan punya Aceh Selatan. Habis itu juga kayak mana kondisinya. Habis itu kondisinya yang dimanfaatkan untuk apa. Habis itu juga apakah dibuat untuk apa tuh tambah sama sawit. Nah, kemudian kalau ini luas itu dia agak jarang kilometer, biasanya hektar. Karena kalau kilometer tuh lebar garis pantai itu apa. Nanti ya. Ini lahan basah nih ganti aja perairan Payau tanpa ganti dapusnya. Karena maksudnya lahan basah nih lahan basah di mangrove atau perairan Payau, dapusnya tetap pakai yang ini aja. Karena kan bisa dia ganti kata-kata sama maksudnya sama, bukan ganti pendapat dia. Ini cuma ganti satu kata aja. Di sini menceritakan nilai ekologi mangrove, udah betul. Di sini manfaat juga udahlah, fungsi dan manfaat. Fungsi manfaat juga keanekaragaman, keanekaragaman ikan sama gampong barang bakau sini. Nah, di sini sebagian ini belum terukur, apakah sebagian tuh setengahnya, seperempatnya, atau semana. Jadi dijelaskan, sebagian ini maksudnya setengah, mungkin diganti dengan di beberapa titik atau lokasi. Jadi kalau dijelasin kerusakannya ada di beberapa titik atau lokasi masih masuk akal dibandingkan sebagian. Di sini jelaskan kerusakannya tuh disebabkan oleh apa. Kalau ini nggak perlu lagi, karena udah dibahas di rumusan masalah saya baca. Tadi saya kira betul kan, tapi pas di rumusan masalah ada lagi ya nggak apa-apa, di rumusan masalah aja. Ini bagaimanakahnya, kahnya dihilangin. Tingkat keanekaragaman mempengaruhi jenis ikan. Ini susah nih, kan nggak mungkin. Keanekaragaman apa mempengaruhi jenis ikan. Jadi mempengaruhi dihapus saja. Jadi keanekaragaman jenis ikan di kawasan mangrove Padang Bakau. Lebih cocok sih. Yang kedua tiga ada betul. Berdasarkannya di sini. Oke. Tujuan juga udah. Manfaat juga udah. Nah, manfaat ini apa nih? Manfaat yang nomor 2 itu bukan untuk mengetahui potensi ekonomi, untuk sama aja sih, mengetahui potensi ekonomi, memberi gambaran lebih lebih bagusnya mungkin. Kita kasih gambaran potensi ekonominya segini. Kalau mengetahui aja ya cuma cukup tahu, tapi kalau memberi gambaran bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ini dapus kayaknya nggak saya baca dulu ya, karena ini kan saya anggap udah ya cuma tambahan-tambahan aja lah, kita baca pas terakhir aja nanti. Ini ekosistem mangrove ya. Oke. Hmm, lanjutnya. Nah, ini maksudnya di keterangan atas sama gambar ada perbedaan sedikit. Nah, ini tinggal tambahin kata tanamannya, karena dia harus persis sama. Yang kedua juga gitu, yang kedua ada perbedaan, jadi harus sama dengan yang ini, nggak boleh beda. Ini dimerengkan, saya lihat tulisan Latinnya ya, dimerengkan. Yang nomor 3 ini udah betul, kebetulan sama. Ini menjelaskan tentang substrat, kualitas air atau apa. Jadi inti di penjelasan harus ada. Kalau di analis di hasil harus ada juga sih. Maksudnya untuk pH, suhu dan lain-lain ya. Karena sini sudah pernah dibahas. Nah, metodologi. Nah, petanya masih belum representatif seperti yang diinginkan oleh penguji, masih mirip peta kemarin sih. Nah, kalau di sini stasiun yang keempat tulis juga, walaupun gambarnya poligon bukan titik, tapi jelaskan.
stasiun nomor 4-nya. Dan kemudian alat dan bahan tambah lagi nih ada meteran. Meteran tuh dia buat apa ya? Ukur keliling akar atau batangnya. Kalau ada meteran mana mengukur. Ini kalau cat kuas dan kuas kecil tuh untuk nandai pohon yang dicatat. Karena dalam luasan 10x10 kita kalau udah pusing naik turun jongkok atau apa nanti udah lupa mana yang udah dihitung mana yang belum. Makanya ditaruh cat dibuat tanda lah. Nah, ini susun menjadi alasan untuk ke stasiun Data Mangrove. Jelaskan ada 3 stasiun, tiap stasiun ada 6 transek yang dipasang dengan jarak selang-seling yang udah ditentukan. Oh, ini di prosedur penentuan titik sampling. Ini saya ubah dari bahasanya tapi terlalu beribet-ribet. Jadi di bagian ini ya, bagian ini disusun bahasanya ya, berurutan itu ya. Nah, apa tuh untuk pengambilan transaksi? Nah, ini disusun lah bahasanya. Jadi yang pertama tuh stasiun atau mangrove ada 3 stasiun. Untuk stasiun tuh kayak mana? Ada 3 stasiun, tiap stasiun 6 transek. Nah, dipasang selang-seling. Nah, jelaskan aja gitu. Nah, pengumpulan data ikan tuh kita buat harinya hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Karena kan Jumat nggak ngambil, jadi beresiko kalau ambil data hari Sabtu ya, ambil Minggu. Sedangkan ini bukan rumus Slovin, kita bilang metode Slovin, metodenya itu udah rumusnya, tapi nggak kita bilang yang menggunakan rumus. Ini bukan mengetahui cara tentukan, tapi bukan cara menentukan sampel. Memang iya sih, tapi bahasanya untuk diketahui jumlah sampel orang yang akan diambil. Ini Lukinya hapus, pakai Adrianto aja. Rumus Slovinnya ya. Analisis data ikan. Analisis data ikan ini harus dibuat juga nanti keterangannya apa, misalkan satu apakah dia seragam ataupun di bawah satu tidak seragam, karena di rumus-rumus yang lain ada keterangan setelah dapat hasil penghitungannya ada keterangannya nih. Nah, 0,1 berarti merata ataupun tidak merata, dia ada penjelasannya. Gitu juga yang indeks dominasi yang ketiga ada penjelasannya, tapi kenapa yang di depan tadi nggak ada. Nah, pengambilan data mangrove ini dia buat aja 6, buat aja transeknya 6 biji, tapi harus persegi. Persegi itu panjang dan lebarnya sama. Kalau ini kan masih persegi panjang, harus persegi. Keterangannya untuk menghitung indeks nilai penting, bukan menghitung tingkat potensi jenis. Maksudnya untuk menghitung indeks nilai penting vegetasi ekosistem mangrove, diukurlah jenis tanaman, jumlah individu, diameter. Nah, kalau tinggi ini jangan. Tinggi ini setahu saya pakai Kristen meter yang nanti pakai pendugaan rumus Pitagoras. Kalau kita nggak punya alat itu agak susah menduga tinggi. Nah, di sini dibuat di keterangan satu paragraf ini, namun dalam kondisi tertentu di sini posisi tulisan ini sebelum gambar transek. Oh, tulisan yang ini nih ditaruh di sebelum gambar transek. Nah, sementara tulisan yang ini baru di bawah gambar transek cocoknya. Jadi gambar transek itu ada kata pengantarnya, baru gambar transek, baru ada kata penjelasan tentang transek itu. Jadi enggak itulah apa namanya jelas lah posisinya. Kalau kayak gini kan udah ada tulisan tapi nggak ada gambar transeknya lagi. Nah, kalau ini misalkan yang mengukur yang anakan, dia harus buat transek lagi dalam transek 10x10. Dalam transek 10x10 tidak ada transek kecil. Tapi kalau nggak mau diukur sekalian dalam satu transek besar boleh juga. Cuman kalau mau ya mana ya, kita ukur yang besarnya aja ataupun yang kategori panjang. Kalau anakan nggak dihitung kecil. Tapi kalau mau sekali turun hitung ya boleh hitung. Nah, tambah transek lagi. Nah, ini rumusnya udah bisa lah. Kita lihat rumusnya ya. Maaf, saya kurang sehat. Nanti setelah hitung INP atau apa dibuat ini tabel lagi, tabel yang
membuat keterangan jenis mangrove. Nih buat aja mangrove jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, karena kita belum tahu jenisnya apa aja. Sini buat, nah dominasi relatif atau apa, ataupun buat tadi RDI lah, CPI, KI yang rumus tadi. Pakai gini pun boleh, cuman angkanya dikosongin aja dulu. Nah ini buat keterangan-keterangan tadi. Cuma di sini kan nggak bahas anakan, ini bahas yang besar aja. Kalau bahas yang anakan, tabelnya 3. Ini tabel yang pohon, ini tabel pancang, ini tabel anakan. Nah gitu. Oke deh, sekian aja ya ulasan hari ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.